Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Sesuai permintaan kalian, kali ini kita akan bahas SteamOS 3 yang sudah bisa kalian install di laptop atau di PC kalian. Sebenarnya SteamOS ini merupakan operating system yang ada di Steam Deck atau sebuah konsol yang dikeluarkan oleh Valve yang bisa kalian gunakan untuk memainkan game-game dari Steam secara portable. Hanya saja memang saat ini sudah bisa kalian coba untuk install dan juga jalankan di laptop atau di PC kalian. Lalu apakah performanya lebih baik jika dibandingkan dengan Steam yang kita install di operating system Windows? Kita akan bahas itu di video selanjutnya. Karena di video ini kita hanya akan bahas bagaimana cara untuk menginstalnya dan bagaimana cara untuk men-setting SteamOS ini, teman-teman. Kemudian sebelum kalian ingin mencoba Holo ISO atau SteamOS ini, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu. Saat ini SteamOS ini hanya bisa diinstal secara full install, jadi masih belum bisa di dual boot dengan operating system Windows. Tetapi mungkin kalau kalian menggunakan Linux, SteamOS ini bisa diinstal dual boot dengan operating system Linux yang kalian gunakan. Tetapi kalau dilihat dari github.com, sepertinya SteamOS atau Holo ISO ini nanti akan bisa dual boot dengan operating system Windows. Jadi nanti kalau ada update kita akan sharing lagi ke kalian. Kemudian tidak semua device akan support dengan project ini, hanya beberapa prosesor dan juga GPU saja yang support dengan project ini. Untuk keterangan lebih lengkap kalian bisa langsung baca di github.com, nanti kita sertakan linknya di deskripsi pada video ini. Untuk yang sudah kita sudah coba install di PC yang kita miliki ini dengan menggunakan prosesor Ryzen 7 5800X dan juga GPU RTX 3070, ternyata tidak bisa booting atau stuck setelah kita install SteamOS-nya. Kemudian kita coba install lagi di laptop Asus A455L yang menggunakan prosesor Core i3 generasi kelima dan juga menggunakan GPU dari Nvidia GT 935, ternyata juga stuck, tidak bisa booting setelah diinstal operating sistemnya. Kemudian kita coba install di laptop kita yang satunya yang menggunakan prosesor Ryzen 7 5800HS dan juga GPU-nya GTX 1650, ternyata bisa diinstal dan juga bisa dijalankan dengan lancar. Artinya memang tidak semua device akan support dengan project ini. Buat kalian yang sudah mencoba atau silahkan kalian coba di laptop atau di PC kalian. Kalau berhasil komen di bawah, kalau misal gagal komen juga di bawah agar menambah referensi informasi untuk teman-teman yang menonton video ini. Oke, sekarang tidak usah lama-lama lagi, langsung kita mulai untuk menginstal SteamOS-nya. Oke, sekarang kita akan dulu bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama kita akan dulu Holo ISO-nya. Silahkan kalian klik link di deskripsi pada video ini. Nanti kalian akan masuk ke github.com. Kemudian di sini kalian bisa baca dari project Holo ISO ini, teman-teman, mulai dari deskripsi, kemudian device-device apa saja yang disupport dan juga langkah-langkah untuk menginstalnya itu seperti apa, dan juga fitur-fitur dari project ini itu seperti apa saja. Kemudian untuk download ISO-nya, kalian scroll ke atas, kemudian pilih yang rilis ini, teman-teman. Kalian klik di sini. Lalu di sini akan ada ISO update 2. Ini adalah yang versi terbaru. Jadi nanti kalau kalian download mungkin beberapa bulan lagi, kalian silahkan download versi paling baru dari Holo ISO ini. Kemudian untuk download kalian scroll ke bawah dan pilih download. Kalian tinggal klik di sini. Setelah itu kalian arahkan kursor kalian ke sini, lalu pilih more action. Kemudian pilih keep dan pilih keep anyway. Maka file Holo ISO-nya akan terdownload. Ukurannya 1,2 GB, jadi pastikan kuota kalian cukup, teman-teman. Selanjutnya untuk melakukan flashing Holo ISO-nya ke dalam flash disk, kita perlu sebuah aplikasi, dan aplikasi yang akan kita gunakan kali ini adalah Balena Etcher. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan aplikasi yang lain seperti Rufus ataupun aplikasi yang lain sesuai yang direkomendasikan dari github.com ini, teman-teman. Selanjutnya untuk download Balena Etcher-nya kalian tinggal pilih sesuai dengan operating system yang kalian gunakan. Karena kita menggunakan Windows, jadi kita akan download yang Windows. Tinggal klik di sini untuk mendownload file Balena Etcher-nya, teman-teman. Kemudian setelah dua bahannya kalian download, sekarang kita akan buat bootable Holo ISO-nya. Tapi sebelumnya silahkan pasang dulu flash disk ke laptop atau ke PC kalian. Untuk flash disk yang digunakan minimal 4 GB ya, teman-teman. Setelah itu silahkan kalian install dulu Balena Etcher-nya di laptop atau di PC kalian. Setelah terinstall, kalian bisa langsung jalankan Balena Etcher-nya. Kemudian pilih flash from file. Kemudian silahkan pilih Holo ISO yang sudah kalian download dan pilih open. Kemudian pilih select target dan pilih flash disk yang akan kalian jadikan bootable. Centang di sini. Tetapi sebelumnya pastikan kalian sudah backup semua data yang ada di dalam flash disk karena nanti flash disknya akan diformat. Setelah itu pilih select dan kalian tinggal pilih flash, lalu pilih yes.
Kemudian tunggu proses pembuatan bootable Holo ISO-nya sampai selesai. Setelah selesai, kalian bisa langsung close Balena Etcher-nya, teman-teman. Kemudian kalau ada keterangan seperti ini, kalian langsung close aja. Dan sekarang kita sudah berhasil membuat bootable Holo ISO-nya. Kemudian sekarang kita sudah siap untuk menginstal SteamOS-nya di laptop yang akan kita gunakan. Jadi sekarang kita pasang dulu flash disk-nya ke laptop dan kita langsung masuk ke menu BIOS. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di menu BIOS dari laptop yang akan kita install SteamOS-nya. Untuk masuk ke menu BIOS caranya berbeda-beda tergantung dari merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan. Jadi silahkan cari tahu sendiri bagaimana cara untuk masuk ke menu BIOS sesuai laptop atau motherboard yang kalian gunakan. Begitupun tampilan dari menu BIOS juga akan berbeda-beda, tetapi di sini tujuan kita sama, yaitu kita akan setting boot priority dan juga mematikan secure boot. Untuk di laptop yang kita gunakan ini, kita masuk dulu ke menu advanced mode. Setelah itu masuk ke menu boot, dan pada boot option nomor 1 silahkan ganti ke UEFI SanDisk atau merek flash disk yang kalian gunakan. Setelah itu enter. Selanjutnya kalian juga harus mematikan secure boot, masuk ke menu security, kemudian pilih secure boot dan pastikan di sini sudah disable. Kalau masih enable silahkan kalian ganti ke disable. Untuk beberapa laptop, lokasi dari secure boot ini juga berbeda-beda ya. Kadang ada yang nggak di security, kadang secure boot ini ada di menu boot, ada juga yang di menu advance. Jadi silahkan cari tahu sendiri bagaimana cara untuk mematikan secure boot sesuai dengan merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan juga. Setelah kalian setting, silahkan pencet F10 untuk menyimpan settingannya, lalu pilih OK dan enter. Maka laptop atau PC kalian akan langsung restart. Kemudian di sini silahkan kalian pilih yang ini teman-teman, kemudian enter. Dan tunggu loadingnya. Selanjutnya, sebelum kita akan mulai untuk menginstal SteamOS-nya, silahkan kalian konekkan laptop atau PC kalian ke jaringan internet, karena proses instalasinya ini online teman-teman. Kalian bisa mengkonekkan laptop atau PC kalian menggunakan kabel LAN, tethering menggunakan kabel dengan HP kalian, atau kalian juga bisa konekkan menggunakan WiFi. Kalau teman-teman ingin konekkan menggunakan WiFi, silahkan di sini ketikkan iwctl, kemudian enter. Selanjutnya ketikkan device list dan enter. Maka akan muncul device WiFi yang kalian gunakan. Di sini yang kita gunakan namanya adalah WLAN 0. Kemudian ketikkan lagi station spasi WLAN 0 atau device kalian spasi get dash networks. Lalu enter. Maka akan tampil WiFi yang ada di sekitar kalian. Kemudian untuk mengkonekkan ke WiFi, kalian ketikkan lagi station spasi WLAN 0 lagi spasi connect spasi nama WiFi yang ingin kalian konekkan. Misal kita akan connect ke digov 03, di sini ketikkan digov 03, lalu enter. Setelah itu masukkan password WiFi-nya dan kalian enter. Maka laptop atau PC kalian akan terkonek ke jaringan internet menggunakan WiFi. Tetapi karena saat ini WiFi yang kita gunakan sangat lemot, jadi kita akan ganti koneksinya menggunakan kabelan. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai untuk menginstal SteamOS-nya. Kalian tinggal ketikkan di sini Holo install, kemudian enter. Setelah itu ketikkan lagi Holo install, tetapi kalian bisa pencet tanda panah ke atas, kemudian enter lagi. Selanjutnya di sini kalian bisa memilih tipe dari instalasinya, apakah yang barebone atau yang DEC experience. Karena kita ingin merasakan full experience dari SteamOS 3, jadi kita pilih yang angka 2. Ketik 2 dan enter lagi. Kemudian di sini kita akan memilih di mana kita akan menginstal SteamOS-nya, dan di sini jangan sampai kalian salah pilih ya, karena nanti storage yang kalian pilih akan diformat dan semua datanya akan hilang. Kalau kalian menggunakan SSD biasanya ada label SDA, SDB dan seterusnya. Tetapi kalau kalian menggunakan NVMe, maka biasanya akan muncul NVMe 0, N1, N2 dan seterusnya. Di sini karena hanya ada satu storage di laptop yang kita gunakan ini, yaitu NVMe yang nomor NVMe 0, N1. Jadi kita tinggal pilih yang NVMe 0, N1 teman-teman. Sedangkan yang SDA itu adalah flash disk bootable dari SteamOS-nya. Jadi di sini kita ketikkan aja NVMe 0N1. Untuk kalian silahkan sesuaikan dengan storage kalian masing-masing.
Setelah itu enter. Kemudian di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada erase your drive dan yang kedua ada install alongside existing OS atau partition. Untuk yang menu kedua ini saat ini masih belum bisa digunakan ya. Untuk kedepannya sepertinya OS ini akan bisa dual boot dengan Windows ataupun operating system yang lain. Jadi di sini kita pencet 1 untuk memformat storage yang sudah kita pilih tadi. Lalu kalian enter lagi. Kemudian di sini kalian diminta untuk cek lagi, jangan sampai salah. Kalau sudah benar, kalian pencet Y dan enter lagi. Kemudian kalian pencet Y lagi dan enter. Lalu kalian tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian setelah masuk di tahap ini, silahkan masukkan nama hostname yang ingin kalian buat. Misal di sini kita buat dgov, lalu enter. Setelah itu masukkan password yang ingin kalian buat. Misal kita masukkan passwordnya. Di sini kalau kalian ketikkan passwordnya tidak akan kelihatan ya, sama seperti saat kemarin tutorial di Kali Linux. Kemudian enter. Lalu masukkan lagi password yang sudah kalian buat tadi, lalu enter. Kemudian silahkan buat username-nya, misal kita buat sama dgov, lalu enter lagi. Kemudian kalian buat lagi password dari username-nya. Kita samakan aja, lalu enter dan masukkan lagi passwordnya dan enter lagi. Kemudian tunggu lagi prosesnya sampai selesai. Selanjutnya, setelah masuk di tahap ini, kalian bisa memilih driver GPU atau VGA yang ingin kalian install. Kalau teman-teman menggunakan GPU atau VGA dari AMD, kalian bisa pilih yang angka 1. Kalau kalian menggunakan Intel, kalian bisa pilih angka 2. Dan kalau teman-teman menggunakan Nvidia, kalian bisa pilih yang angka 3. Karena di laptop yang kita gunakan ini menggunakan GPU dari Nvidia GTX 1650, jadi kita akan pilih yang angka 3. Pencet 3 dan enter lagi. Kemudian tunggu proses installnya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini proses installnya sudah selesai. Sekarang kalian bisa ketikkan shutdown spasi dash P besar spasi now dan enter untuk mematikan laptop atau PC kalian. Selanjutnya silahkan cabut flash disknya, lalu teman-teman bisa nyalakan lagi laptop atau PC kalian. Kemudian di sini kalian bisa pilih yang paling atas yang SteamOS dan enter untuk mulai booting ke SteamOS-nya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk di SteamOS-nya. Kita setting dulu di sini teman-teman. Kita pilih bahasanya yang Inggris. Kemudian untuk time zone-nya kita pilih yang Asia. Kita cari di sini yang Southeast Asia ya. Kemudian di sini silahkan konekkan lagi komputer atau laptop kalian ke jaringan internet. Kita akan gunakan tethering menggunakan kabel HP saja. Setelah itu kalian enter. Kemudian tunggu loadingnya. Maka laptop atau PC kalian akan restart. Kemudian pilih lagi yang paling atas yang SteamOS. Selanjutnya kalian tinggal login ke SteamOS-nya menggunakan akun Steam kalian. Maka sekarang kita sudah berhasil masuk ke SteamOS-nya teman-teman. Dan ini adalah tampilan dari SteamOS-nya. Di sini kalian bisa kontrol menggunakan mouse ataupun menggunakan trackpad yang ada di laptop kalian, atau teman-teman juga bisa kontrol menggunakan joystick. Karena di sini sebenarnya untuk UI-nya ini memang untuk gaming. Dan kalau kalian lihat di sini ada tombol B, kemudian ada menu yang biasanya itu untuk controller teman-teman. Jadi kalian juga bisa kendalikan atau kontrol menggunakan joystick yang kalian miliki. Kemudian di sini kalian juga bisa melakukan beberapa setting. Caranya tinggal klik di bagian atas, maka akan muncul beberapa settingan yang bisa kalian lakukan. Mulai dari performance, teman-teman bisa memilih performance overlay layout-nya. Maka di bagian kiri akan tampil beberapa informasi seperti GPU usage-nya, CPU, kemudian FPS-nya pun juga bisa kalian tampilkan di sini teman-teman. Selanjutnya di sini ada frame limit, kalian bisa setting FPS limitnya berapa. Kemudian di sini ada juga thermal power atau TDP limitnya. Kalau misal teman-teman tidak ingin laptop atau PC-nya terlalu panas, kalian bisa setting di sini. Selanjutnya di sini juga ada beberapa filter kalau kalian menggunakan AMD. Di sini juga bisa kalian setting ke FSR, dan yang paling bawah kalian bisa tampilkan overlay dari informasi performance di bagian kiri ini. Kalau kalian nonaktifkan, maka ini akan hilang. Tapi kalau kalian aktifkan, maka di sini akan tampil beberapa informasi dari performance SteamOS ini. Kemudian kalian juga bisa beralih ke mode desktop. Kalau ini adalah gaming mode-nya, caranya kalian tinggal pilih menu atau Steam. Setelah itu pilih power dan kalian tinggal pilih switch to desktop.
maka kalian akan masuk ke mode desktop dari SteamOS-nya. Kalau untuk mode desktop ini sebenarnya sama seperti Linux ya, karena di sini basisnya sama seperti Linux. Di sini ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall seperti Chromium dan juga beberapa aplikasi yang lain. Kalau kalian sudah terbiasa menggunakan distro Linux, harusnya kalian sudah familiar dengan tampilannya ini. Untuk desktop environment-nya menggunakan KDE Plasma kalau tidak salah teman-teman. Kita cek aja, kita masuk ke terminal. Dan di sini kalian bisa lihat untuk OS-nya di sini adalah SteamOS Hulu x86 atau x64. Kemudian ini adalah device yang saya gunakan. Lalu untuk kernelnya di sini adalah dari Valve versi 5.13. Kemudian untuk desktop environment-nya menggunakan Plasma 5.23.5. Lalu kalau misal kalian ingin backup ataupun restore game dari Windows, kalian juga bisa restore di sini. Caranya masuk ke Steam. Kemudian kalau kalian ingin restore, tinggal pilih Steam, kemudian pilih backup and restore. Jadi di sini kalian bisa langsung backup dari Windows, kemudian restore ke laptop atau ke PC yang sudah kalian install SteamOS ini teman-teman. Jadi kalian tidak perlu download lagi file game yang sudah kalian miliki di operating system Windows kalian. Kemudian untuk kembali ke gaming mode, caranya kalian tinggal double klik di sini. Maka dia akan kembali ke mode gaming atau gaming mode-nya. Oke, di sini kita akan coba untuk install beberapa game dulu dan kita akan coba mainkan apakah lancar atau tidak jika dimainkan dengan menggunakan SteamOS ini guys. Setelah kita coba untuk install sebuah game yaitu Dota 2 dan kita jalankan, ternyata bisa berjalan dengan normal. Hanya saja performanya sepertinya kurang stabil, kadang ada frame drop yang cukup parah. Mungkin karena memang ada driver atau pengaturan yang belum kita setting. Jadi untuk sharing tentang performanya dan perbandingan antara SteamOS ini dengan Steam yang ada di Windows, kita akan sharing di video selanjutnya. Jadi jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan loncengnya guys. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara untuk menginstal SteamOS di laptop ataupun di PC yang kalian gunakan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share juga video ini ke sosial media kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.